Assalamualaikum semuanya. Di sini saya akan membagikan aksi nyata yaitu menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Nah, di sini sudah tervalidasi ya dan sudah mendapatkan sertifikat. Nah, di sini ada daftar isi. Yang kedua adalah daftar isi, yaitu saya mempunyai daftar isi 10. Topik merdeka belajar, saya mengambil 3 topik yaitu pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua adalah pemahaman untuk memanfaatkan murid agar tumbuh sesuai kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan peserta didik. Pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ini adalah yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Di sini saya akan mengambil 5 modul, yaitu modul 1 tentang mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua adalah mendidik dan mengajar. Yang ketiga adalah mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul kelima atau terakhir itu adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan kebahagiaan. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, yaitu sebagai pendidik tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Selanjutnya adalah mendidik dan mengajar. Pendidikan sebagai tuntutan, yaitu tuntutan dalam hidup tumbuhnya murid. Ki Hajar Dewantara, maka mendidik adalah menentukan segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk selanjutnya adalah mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Maksudnya adalah pendidikan itu bergerak dinamis, menyesuaikan keadaan yang terus bergeser begitu cepat. Setiap murid itu dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Kita tidak bisa mencegah perubahan zaman, sehingga cara mendidik dan mengajar guru harus sesuai dengan perkembangan zaman. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Nah, di sini maksudnya adalah budi pekerti itu sangat penting dipelajari oleh murid. Sebagai acuan dalam bertindak, salah satu faktor yang mempengaruhi budi pekerti adalah lingkungan sekolah. Di sekolah, murid akan belajar menghargai orang lain. Nah, di sini kita sebagai guru harus dapat bertindak sebagai inspirator bagi mereka dan menciptakan lingkungan sekolah yang baik. Pendidikan mengantarkan keselamatan kebahagiaan. Maksudnya adalah pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan tidak hanya memberikan informasi dan pengetahuan saja. Pendidikan juga harus mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupan. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan budaya atau asas trikon. Kontinu itu adalah pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen itu adalah pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar. Sedangkan konsentris itu adalah pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, di sini maksudnya adalah budi pekerti merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti, murid dibentuk dari sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nah, kodrat anak dijabarkan
diibaratkan itu adalah sebagai kertas yang sudah terisi. Nah, di sini saya mengambil dokumentasi yang ada di kelas pembelajaran seperti biasanya. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil dokumentasi pada saat kita mengajar. Nah, kita bisa minta tolong pada murid-murid untuk mendokumentasikan kegiatan kita di kelas. Dokumentasi umpan balik, di sini saya menggunakan Google Form untuk membuat umpan balik.